Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai radioaktivitas. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Belia Nabila Reta, kemudian ada Rosania, dan yang terakhir ada saya sendiri Yulia Anggraini. Topik yang akan kita bahas, yang pertama mengenai hubungan peluruhan dengan pertumbuhan inti induk dengan anak. Kemudian ada deret radioaktivitas dan yang terakhir adalah radioaktivitas buatan. Yang pertama yaitu hubungan peluruhan dengan pertumbuhan inti induk dengan anak. Ketika inti radioaktif meluruh, inti anak yang mengalami pengaturan ulang mungkin stabil atau juga radioaktif dengan waktu paruh lebih besar, sama atau lebih kecil dari induknya. Kemudian inti anak stabil. Dalam hal ini, induk radioaktif meluruh terus-menerus sementara jumlah pertumbuhan anak dengan kecepatan yang sama sampai induk meluruh sepenuhnya. Tingkat peluruhan dan pertumbuhan mengikuti hukum yang sama, yaitu kecepatan pertumbuhan anak sama dengan kecepatan peluruhan induk. Lalu, tidak ada keseimbangan antara induk dan anak pada saat T dinyatakan sebagai berikut, yaitu seperti pada slide. Nah, sebagian besar elemen radio yang disiapkan secara artifisial adalah proses satu tahap jenis ini. Kemudian disintegrasi berurutan. Dalam hal ini, inti anak hasil peluruhan bersifat radioaktif. Pada peluruhan ini, kecepatan pertumbuhan inti anak adalah selisih antara kecepatan pembentukannya dengan kecepatan peluruhannya sendiri. Jika ada suatu radionuklida yang meluruh menjadi anak luruhnya, dan anak luruh tersebut bersifat radioaktif sehingga akan meluruh menjadi radionuklida berikutnya, maka peluruhan tersebut disebut dengan peluruhan radioaktif berurutan. Nah, jika dibuat dalam suatu reaksi, maka A luruh menjadi B, luruh menjadi C. Dari A menjadi luruh menjadi B itu disebut dengan lambda 1, lalu peluruhan B ke C itu disebut lambda 2. Misalkan N1 inti induk meluruh dengan konstanta peluruhan lambda 1 menjadi N2 inti baru, dan inti ini pun meluruh dengan konstanta peluruhan lambda 2 menjadi N3 inti yang baru stabil. Nah, seperti pada slide, di sini N1 adalah induk atau parent, lalu N2 di sini adalah anak atau daughter, lalu N3 di sini adalah cucu atau granddaughter. Nah, konstanta peluruhan dari N1 ke N2 yaitu dilambangkan dengan lambda 1, kemudian konstanta peluruhan N2 ke N3 itu lambda 2. Nah, pada waktu T sama dengan 0, N1 sama dengan N10. Mula-mula N2 sama dengan N20 sama dengan 0, lalu N3 sama dengan N30 sama dengan 0. Di sini lambda 3 sama dengan 0. Maka dN1 per dt sama dengan negatif lambda 1 N1. Nah, didapatkan persamaan 1, lalu kemudian dN2 per dt sama dengan negatif lambda 1 N1 dikurang lambda 2 N2 untuk persamaan 2, lalu dN3 per dt sama dengan negatif lambda 21 N21 untuk persamaan 3. Dari persamaan 1 didapatkan N1 sama dengan N10 E pangkat negatif lambda LT. Untuk menghitung banyaknya nuklida N1 yang meluruh dengan banyaknya nuklida pada waktu T sama dengan 0, nuklida anak akan terbentuk dengan laju sebesar laju peluruhan nuklida induk, dan nuklida anak akan dengan laju seperti pada slide. Nah, untuk memudahkan penyelesaian soal-soal, perlu diingat bahwa bila T sama dengan 1 per T2, maka E pangkat negatif lambda T sama dengan E pangkat negatif 0,693 sama dengan 1 per 2. Dan secara umum jika T sama dengan NT pangkat 1 per 2, maka E pangkat negatif lambda T sama dengan 1 per 2N. Kemudian selanjutnya yaitu kesetimbangan transien. Di sini dirumuskan N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 N10 dalam kurung E pangkat min lambda 1T dikurang E pangkat min lambda 2T.
Nah, persamaan jumlah inti anak pada keadaan T akan mencapai maksimum atau diferensialkan dan disama dengan 0. Nah, seperti pada slide, untuk mencari TM, yaitu dengan TM sama dengan lambda 1 dikurang lambda 2 lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 log lambda 2 per lambda 1. Jika lambda 1 kurang dari lambda 2, maka T1 lebih dari T2. Nah, lambda 2 akan lebih cepat mencapai 0 sehingga E pangkat negatif lambda 2T itu sama dengan 0. N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 dalam kurung N10 E pangkat negatif lambda LT. Apabila half time atau waktu paruh inti anak sangat lama, maka jumlahnya hampir konstan, yaitu N10 E pangkat negatif lambda 2T sama dengan N1. Kemudian N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, untuk rasio aktivitas konstan inti anak dengan inti induk dinyatakan dengan dN2 per dt per dn1 per dt sama dengan lambda 2 n2 per lambda 1 n1 sama dengan lambda 2 per lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, jika lambda 1 lebih besar dibanding lambda 2, maka lambda 1 lebih cepat mencapai 0 sehingga E pangkat negatif lambda 1 T sama dengan 0. Nah, kemudian untuk N2-nya sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 N10 dalam kurung E pangkat lambda 1T dikurang E negatif lambda 2T. Nah, N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 N10 E pangkat negatif lambda 2T. Kemudian yang selanjutnya itu kesetimbangan sekunder. Nah, dalam kesetimbangan sekunder ini apabila lambda 1 lebih besar dari lambda 2, maka persamaan peluruhannya menjadi N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 N10 dalam kurung E negatif lambda 1T dikurang E negatif lambda 2T. Karena lambda 2 dikurang lambda 1 itu sama dengan lambda 2. Nah, kemudian untuk N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 N10 dalam kurung 1 dikurang E negatif lambda 2T. Saat T lebih besar dari 1 per lambda 2, E pangkat negatif lambda 2T diabaikan. Nah, kemudian N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 N10 dalam kurung 1 dikurang 0 sama dengan lambda 1 per lambda 2 N10. Nah, di sini berarti jumlah N2 ini konstan. Unsur N2 disebut dalam keadaan kesetimbangan sekunder dengan unsur induk, aktivitas nuklida, induk, dan anak yang sama. Apabila half time, unsur anak akan sangat lama, maka jumlahnya hampir konstan, yaitu N10 sama dengan N1, sehingga N2 sama dengan dalam kurung lambda 1 per lambda 2 dikali N1. Nah, kondisi kesetimbangan sekunder menjadi lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2. Mengenai pembahasan dari radioaktif, hingga saat ini sudah lebih dari 100 unsur yang telah diketahui, di mana 92 unsur pertama dengan nomor atom 1 sampai dengan 92 merupakan unsur alami dan sisanya merupakan unsur buatan. Secara umum, unsur yang memiliki nomor atom yang lebih kecil akan lebih stabil, sedangkan unsur dengan nomor atom yang lebih besar itu akan bersifat radioaktif. Nah, unsur-unsur berat diperlihatkan dengan besarnya kuantitas proton dan neutron dalam inti atau nukleon, atau sering dinamakan dengan nomor massa atau A. Jika nomor massa suatu unsur berbeda, maka perbedaan tersebut terletak pada jumlah neutron atau N dalam nukleon. Inti-inti atom dengan nomor atom
atau Z itu sama dan nomor massa yang berbeda itu dinamakan dengan isotop. Nah, sebagai contoh, hidrogen memiliki 3 isotop, yaitu hidrogen biasa dengan nomor atom 1 dan nomor massanya 1, deuterium nomor atomnya 1, nomor massanya 2, dan isotop radioaktif tritium nomor atomnya 1 dan nomor massanya 3. Nah, semua isotop ini ditunjukkan dengan lambang kimia H, yang dimana perbedaan jumlah neutron dan proton akan mengganggu kestabilan nukleon, sehingga sebuah unsur bersifat radioaktif. Nah, isotop-isotop yang tidak stabil ini dinamakan radioisotop. Lalu, jika unsur radioaktif itu berubah menjadi unsur radioaktif yang lain dan unsur radioaktif yang kedua berintegrasi dengan sendirinya menjadi unsur ketiga yang stabil, dan andaikan pada T sama dengan 0 yang ada hanya zat radioaktif pertama, maka unsur P memancarkan sinyal alfa 1 akan terbentuk unsur Q, dan unsur Q memancarkan sinyal alfa yang kedua dan terbentuk unsur C yang stabil. Jika jumlah atom P, Q, C itu berturut-turut N1, N2, N3 dengan waktu paruh P adalah T1, waktu paruh Q adalah T2, sedangkan unsur C itu stabil, maka terdapat persamaan yang dimana turunan N1 sama dengan min alfa 1, N1, dan seterusnya untuk turunan N3. Dengan penyelesaian persamaan tersebut, yaitu N1 sama dengan N01 E pangkat alfa 1 dikali T, dan untuk N2, N3 yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya, jika daerah radioaktif itu sangat panjang, maka penyelesaian persamaan matematikanya sangat panjang juga, tapi dapat didekati dengan penyelesaian menurut Batman, yaitu unsur P atau N1 memancarkan sinar alfa 1 terbentuk Q, lalu unsur Q, N2 itu memancarkan sinar alfa 2 akan terbentuk unsur N, dan seterusnya sampai unsur T. Lalu dengan persamaannya sama seperti sebelumnya, yaitu turunan N1 sampai turunan N sama dengan alfa N-1 N-1 min alfa N. Nah, menurut Batman, penyelesaiannya dapat dilihat di layar dengan C1 sampai Cn. Nah, rumus-rumus tersebut hanya berlaku untuk N1 sama dengan N01. Pada T sama dengan 0, unsur yang lain belum ada. Nah, proses radioaktif mengubah nomor massa sebuah inti atom sebanyak 4 satuan peluruhan alfa, atau sama sekali tidak mengubah A atau peluruhan beta atau gamma. Nah, suatu proses peluruhan radioaktif itu dapat merubah bagian dari suatu urutan atau deret peluruhan jika suatu unsur radioaktif dengan nomor massa A atau A-4. Deretan proses tersebut akan terus berlangsung hingga tercapai suatu unsur yang stabil. Selanjutnya, nilai-nilai A dari anggota rantai peluruhan seperti itu berbeda sebesar kelipatan 4 termasuk 0 sebagai suatu kelipatan yang mungkin. Hasilnya adalah diperkirakan terdapat 4 rantai peluruhan yang mungkin dengan masing-masing nilai A dapat dinyatakan sebagai 4N, 4N+1, 4N+2, dan 4N+3. Hingga saat ini hanya terdapat 4 jenis deret radioaktif yang diperoleh dari produk nuklida anak yang berasal dari induk radionuklida tunggal, di mana 4 deret radioaktif alam dituliskan dalam tabel yang sudah terdapat di layar, yaitu deretnya untuk thorium, neptunium, uranium, dan actinium. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai radioaktif buatan. Gambar yang terlampir merupakan tokoh utama dari penemuan radioaktif buatan, yakni ada Frederick Joliot dan Irene Joliot-Curie pada tahun 1934. Salah satu penemuan yang tak kalah penting pada saat itu adalah penemuan radioaktif buatan atau artifisial oleh Irene dan Frederick Joliot pada tahun 1934, yang mana memperkenalkan jumlah nuklida dan energi nuklir bumi. Penemuan ini dilewati berbagai hal yang luar biasa oleh Irene dan Frederick Joliot, yang dimulai dengan penemuan Marie Curie pada tahun 1898. Ya, polonium. Polonium merupakan elemen yang ditemukan oleh Marie Curie pada tahun 1898 yang merupakan unsur radioaktif yang sangat sering digunakan para peneliti saat itu untuk mempelajari inti atom. Karena polonium hanya memancarkan satu jenis radiasi, partikel-partikel alfa atau inti atom helium. Umumnya polonium diletakkan dekat bahan atau unsur lain yang tidak radioaktif untuk mempelajari berbagai partikel yang keluar dari bahan tersebut. Di laboratorium, Frederick Joliot dan Irene Joliot
bekerja menggunakan polonium. Pada saat itu, dunia sains belum benar-benar mengerti mengenai struktur inti atom. Belum ada yang mengerti dan menemukan neutron. Oleh sebab itu, Irene mencoba untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh fisikawan Jerman yaitu Walter Bothe, di mana Bothe telah membombardir elemen berilium atau unsur metalik yang ringan dengan partikel-partikel alpha polonium. Yang keluar dari berilium adalah pancaran radiasi yang sangat kuat sehingga bisa menembus timah sampai setebal 2 cm, yang mana mulanya ia berpikir itu merupakan tipe baru dari sinar gamma. Nah, Irene dan Frederick ini mengulang percobaan yang dilakukan oleh Bothe. Mereka membombardir lilin parafin yang kaya akan proton dengan partikel-partikel alpha polonium. Lilin ini mengeluarkan proton-proton dengan kecepatan 1/10 kecepatan cahaya. Mereka pun mengambil kesimpulan yang salah, bahwa itu adalah sinar gamma. Kemudian ada Ernest Rutherford, yang mana ketika membaca artikel Irene dan Frederick, itu tidak percaya kalau itu adalah sinar gamma. Menurutnya, sinar gamma itu tidak memiliki massa dan tidak dapat membuat partikel yang berat bergerak secepat itu. Itu komentar dari Ernest Rutherford. James Chadwick, yang bekerja di laboratorium Rutherford, kemudian mengulang percobaan yang sama, tapi kali ini Chadwick ini mengerti apa yang terjadi dan menemukan sebuah neutron. Pasangan Joliot dan Curie ini sebenarnya telah membuktikan keberadaan dari neutron, hanya saja mereka tidak dapat menjelaskannya. Kemudian, setelah neutron itu ditemukan, fisikawan Enrico Fermi melihat kegunaannya sebagai alat peneliti inti atom. Neutron adalah partikel yang tidak memiliki muatan. Jika neutron dengan kecepatan tinggi dapat menembus inti atom, ia dapat mengeluarkan proton. Pasangan Joliot-Curie pun mengikuti jejak Fermi. Mereka mempelajari inti atom dengan cara membombardir inti atom, unsur-unsur yang lain, dan melihat jejak-jejak partikel yang keluar memakai Wilson-Cloud-Camber. Hasil eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan memberikan petunjuk bahwa ada satu partikel subatomik yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Partikel ini bermuatan positif, tapi beratnya sama dengan elektron, atau positron. Lagi-lagi, Fred dan Irene menebak dengan salah partikel ini. Ketika ilmuwan Anderson dari Amerika melakukan percobaan yang sama, dia menebak dengan benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Pasangan Joliot dan Curie sebenarnya telah membuktikan adanya antimatter atau materi yang tidak memiliki massa, tapi sayang mereka tidak dapat menjelaskannya lagi. Namun beberapa waktu setelah hal itu, mereka meletakkan polonium di dekat lempengan tipis aluminium dan mengharapkan nukleus hidrogen yang keluar. Tapi malah neutron dan positron yang keluar. Ketika mereka melaporkan hasil eksperimen mereka ini di konferensi di Belgia pada bulan Oktober 1933, pernyataan mereka ini ditolak oleh Lise Meitner. Kemudian mereka akhirnya kembali ke Paris di tahun 1934 untuk mengulang percobaan yang sama. Pada mulanya, mereka mengonsumsi inti aluminium mengeluarkan neutron dan positron pada saat yang bersamaan. Untuk mengecek hipotesa ini, Fred menarik lempengan aluminium agak jauh dari polonium dan mengecek dengan Geiger counter, di mana itu alat yang digunakan untuk mendeteksi radiasi pengion, biasanya partikel beta dan sinar gamma, tetapi model-model tertentu dapat mendeteksi sinar alfa. Neutron memang berhenti keluar, tapi dia heran ketika partikel-partikel masih terdeteksi oleh Geiger counter ini. Inti aluminium telah menyerap partikel-partikel alfa dari polonium, mengeluarkan neutron-neutron, dan dalam proses tersebut, dalam waktu yang singkat berganti menjadi fosfor. Fosfor ini adalah fosfor buatan, jadi tidak stabil. Oleh karena itu, intinya mengeluarkan positron dan akhirnya berubah lagi menjadi elemen silikon yang stabil. Maka, mereka berhasil menemukan radioaktif buatan. Pada saat radioaktif buatan ini ditemukan, beberapa laboratorium telah dikembangkan dan dioperasikan perangkatnya untuk percepatan ion hidrogen dan ion helium menjadi energi di mana transmutasi nuklir diproduksi. Selanjutnya, penemuan neutron pada tahun 1932 dan isolasi deuterium pada tahun 1933
menyediakan 2 pengeboman tambahan partikel yang ternyata sangat berguna untuk produksi kegiatan yang diinduksi. Dalam 30 tahun setelah penemuan Curie dan Joliot, terjadi pertumbuhan yang hampir luar biasa dari bidang baru. Dalam waktu 3 tahun, diketahui jumlah radioaktif yang diproduksi secara artifisial spesies mencapai 200, dan pada tahun 1978 berakhir di 2.500 spesies, yang mana dengan spesies baru masih dilaporkan hampir setiap bulannya. Kemudian penemuan fisi nuklir oleh Hahn dan Strassman pada tahun 1938 memberikan dorongan kuat lebih lanjut untuk mempelajari produk radioaktif baru. Perkembangan selanjutnya dari reaktor rantai nuklir membuka jalan bagi produksi banyak zat radioaktif dalam jumlah besar dan untuk aplikasinya yang luas dalam berbagai bidang seperti kimia, fisika, biologi, kedokteran, pertanian, dan juga teknik.